Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Fitria dengan NPM 2505101011000013. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai plasmolisis, imbibisi, dan difusi. Apa sih itu plasmolisis? Plasmolisis adalah peristiwa lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan akibat sel berada di lingkungan yang berhipertonik. Air akan keluar dari vakuola menuju luar sel, mengakibatkan tekanan turgor menurun dan sitoplasma mengerut. Imbibisi. Imbibisi adalah proses penyerapan air oleh zat padat atau koloid yang mengakibatkan zat tersebut membengkak. Contohnya adalah masuknya air ke dalam biji saat memulai perkecambahan yang memicu aktivitas metabolik embrio. Difusi, pergerakan spontan partikel atau molekul dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Proses ini terjadi hingga mencapai kesetimbangan dinamis tanpa memerlukan energi tambahan dari sel. Seperti contoh yang ada di samping. Selanjutnya ada osmosis. Osmosis adalah pergerakan molekul pelarut air melalui membran semi-permeabel dari larutan konsentrasi rendah, hipotonik, menuju larutan konsentrasi tinggi, hipertonik, hingga mencapai kesetimbangan, seperti gambar yang berada di samping. Kemudian kohesi, gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Dalam transportasi tumbuhan, kohesi terjadi antara molekul air yang membentuk kolom air kontinu tanpa putus di dalam pembuluh silem. Kemudian ada adhesi. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang beberapa jenis. Hal ini merujuk pada ikatan antara molekul air dengan dinding sel silem yang membantu melawan gaya gravitasi saat air naik ke atas. 3 macam proses transport lateral atau pengangkutan air dan mineral pada akar. Sekarang kita bahas pertanyaan kedua. Bagaimana air dan mineral yang diserap oleh akar diangkut menuju ke bagian atas tumbuhan? Terdapat 3 jalur utama pengangkutan air di dalam akar, yaitu apoplas, simpas, dan transmembran. Pertama, ada jalur apoplas. Jalur apoplas atau berasal dari kata apo yang berarti di luar dan plasma yang merujuk pada plasma sel. Jadi, apoplas adalah jalur pengangkutan air dan mineral di luar plasma sel, yakni melalui dinding sel dan ruang antar sel. Air bergerak secara bebas dan cepat melalui pori-pori dinding tanpa perlu melewati membran plasma. Namun, perjalanan apoplas terhenti di endodermis karena adanya pita kapsari. Kedua, ada jalur simpas. Jalur simpas yaitu atau disebut juga pergerakan air di dalam plasma sel. Air dan zat terlarut bergerak dari satu sel ke sel berikutnya melalui struktur yang disebut plasmodesmata, saluran mikroskopis yang menghubungkan sitoplasma ke sel tetangga. Ketiga, ada jalur transmembran. Jalur transmembran merupakan kombinasi dari keduanya. Air keluar masuk melalui membran plasma di setiap sel yang dilaluinya, menggunakan protein saluran seperti aquaporin. Setiap kali air memasuki satu sel, air berdifusi masuk lalu keluar lagi menuju sel berikutnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Transpirasi stomata, transpirasi kutikula, dan transpirasi lentisel. Transpirasi stomata, mekanisme utama yang menyumbang sekitar 80-90% total penguapan. Air keluar melalui pori-pori mikroskopis pada epidermis daun yang terkontrol oleh sel penjaga. Transpirasi kutikula, penguapan air secara langsung melalui lapisan lilin
atau kutikula di permukaan daun. Hanya menyumbang 5-10% karena hambatan hidrofobik lapisan lilin. Selanjutnya ada transpirasi lentisel, yaitu terjadi melalui celah-celah kecil pada kulit kayu di batang dan cabang. Jumlah penguapan sangat kecil, namun berlangsung terus-menerus sepanjang siang dan malam. Seperti gambar di atas. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Jadi, laju transpirasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi jumlah stomata, ketebalan kutikula, luas permukaan daun, dan potensi air sel. Semakin banyak stomata dan semakin luas daun, maka transpirasi semakin tinggi. Sedangkan kutikula yang tebal dapat mengurangi penguapan. Sedangkan faktor eksternal meliputi intensitas cahaya, suhu udara, kelembapan, dan kecepatan angin. Cahaya, suhu, dan angin yang meningkat akan percepat transpirasi, sedangkan kelembapan udara yang tinggi akan menurunkan laju transpirasi karena mengurangi penguapan air dari daun. Selanjutnya ada peranan transpirasi tumbuhan, yaitu ada pengangkutan mineral, membantu mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan melalui pembuluh silem. Kedua, pendinginan suhu, mengurangi suhu daun melalui penguapan air sehingga mencegah tumbuhan dari panas berlebih. Tiga, mempertahankan turgiditas, menjaga tekanan turgor sel agar daun dan batang tetap tegak dan tidak mudah layu. Jadi, transpirasi adalah proses penguapan air daun yang berfungsi untuk mengangkut mineral, mendinginkan tumbuhan, dan menjaga kekuatan atau turgiditas sel tumbuhan. Selanjutnya, mekanisme fotosintesis bagi tumbuhan. Apa sih itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Tempat terjadinya fotosintesis di dalam kloroplast pada sel daun yang mengandung klorofil, yaitu zat hijau daun. Proses fotosintesis terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi terang, membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan energi. Reaksi gelap atau siklus Kelvin menggunakan energi tersebut untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Jadi, CO2 diambil dari udara, H2O diserap oleh akar dari tanah, cahaya matahari ditangkap oleh klorofil dan menghasilkan glukosa sebagai makanan tumbuhan dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Jadi, fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri di dalam kloroplast dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida, sehingga menghasilkan glukosa dan oksigen. 3 tahapan reaksi gelap pada fotosintesis. Tahap 1, reaksi gelap pada fiksasi karbon atau siklus Kelvin. Pada tahap ini, tumbuhan mulai mengubah karbon dioksida CO2 dari udara menjadi senyawa organik yang nantinya digunakan untuk membentuk glukosa. CO2 masuk ke stroma kloroplast dan bertemu dengan molekul penerima karbon bernama RUBP, gula berkarbon 5. Enzim Rubisco membantu mengikat CO2 dengan RUBP. Rubisco adalah enzim utama dalam proses fotosintesis. Hasil pengikatan ini menghasilkan senyawa yang tidak stabil, sehingga segera terpecah menjadi 2 molekul 3-PGA. Jadi, pada tahap fiksasi karbon, tumbuhan menangkap CO2 dari udara dengan bantuan enzim Rubisco, lalu mengubahnya menjadi senyawa 3-PGA sebagai bahan awal pembentukan glukosa. Kemudian, pada tahap kedua, reaksi gelap reduksi siklus Kelvin. Pada tahap ini, hasil dari tahap pertama yaitu 3-PGA diubah menjadi G3P
yaitu molekul yang menjadi bahan dasar pembentukan glukosa. Jadi penjelasan singkatnya, ATP dan NADPH dari reaksi terang menyediakan energi dan elektron. Dengan bantuan energi tersebut, 3-PGA diubah menjadi G3P atau glyceraldehyde 3-fosfat yang memiliki energi lebih tinggi. Dari 6 molekul 3P yang terbentuk, satu molekul 3P keluar dari siklus untuk digunakan membentuk glukosa dan senyawa organik lainnya. 5 molekul 3P sisanya digunakan kembali untuk melanjutkan siklus Calvin. Jadi kesimpulannya, untuk tahap kedua ini, tumbuhan menggunakan energi dari ATP dan NADPH untuk mengubah 3-PGA menjadi G3P, yaitu bahan baku utama pembentukan glukosa, seperti pada gambar berikut. Dan yang terakhir, tahap ketiga, yaitu regenerasi RUBP. Pada tahap terakhir ini, tumbuhan membentuk kembali RUBP, yaitu molekul yang diperlukan untuk menangkap CO2 pada siklus berikutnya. Penjelasan singkatnya, dari tahap sebelumnya dihasilkan 6 molekul G3P. Satu molekul G3P keluar dari siklus untuk digunakan membentuk glukosa. 5 molekul G3P yang tersisa diubah menjadi 3 molekul RUBP. Proses ini memerlukan energi dari ATP agar RUBP dapat terbentuk kembali. Jadi, pada tahap regenerasi, sebagian besar G3P digunakan kembali untuk membentuk RUBP dengan bantuan ATP, sehingga siklus Calvin dapat terus berlangsung dan menangkap CO2 lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.